nanti pembahasannya terkait seputar pengalaman kuliah dari Mas dan Mbaknya gitu. Mungkin yang pertama aku pengen tahu kayak kalau misal Mas dan Mbak disuruh menilai kebahagiaan selama berarti 2020 tadi tahun 2020 berarti semester 3 dan ada yang semester 5, ada yang semester 7. Mungkin aku pengen tahu kayak kalau misal disuruh rating nih 1 sampai 10, kalian kebahagiaan kuliah di UMP itu berapa? Mungkin ada yang siapa dulu yang mau nyampein? Silakan. Saya ada ya. Sudut pandangan. Iya, boleh. Kebahagiaan saya 10/10. 10/10. Apalagi saya ikut organisasi juga. Organisasi eksternal itu HMI juga, dan itu juga banyak pengalaman lah dari organisasi yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Jadi nambah kebahagiaan juga. Oke, berarti 10/10 nih ya. 10/10. Semester 3. Semester 3. Kira-kira sampai semester berapa dari 7 bakal 10/10 enggak? Mungkin 9,5. Oke, selanjutnya ada yang mau nyampein dulu lagi? Dari saya. Oke. Kalau dari aku, kebahagiaan selama di perkuliahan ini 9/10. Oke, kenapa tuh? Karena kebetulan mengambil fakultas hukum, jarang ada tugasnya. Oh, jarang ada tugasnya. Iya. Berarti sehari-harinya ngapain nih? Ngopi. Oke, berarti 9/10. 10. Oke, selanjutnya siapa yang mau nyampein nih? Ratingnya 1 sampai 10 kebahagiaan di kuliah. Mbak, Mas, silakan. Kalau aku mungkin dari semester 7 ini 7/10. 7/10. Soalnya walaupun udah semester tua tapi tugasnya masih lumayan banyak, terus skripsian juga jadinya ya cukup sedih, susah sih. Oke, mungkin tadi kan disuruh rating ya kayak kesenangan kalian gitu selama kuliah di UMP gitu. Terus kira-kira kayak hal apa sih yang paling menyenangkan selama kalian di UMP? Izin pandangan. Oke. Hal yang paling menyenangkan ketika di UMP itu bagi saya ya, itu ada salah satu matkul yang dosennya tuh menurut saya asik. Nah, ketika matkul itu namanya Agama. Nah, ketika matkulnya itu rasanya asik aja gitu kan, cara dia mengajarnya seperti itu. Terus juga yang kedua itu organisasi, itu yang asiknya di situ juga. Oke, itu berarti yang paling menyenangkan. Paling menyenangkan, the most. Oke. Terima kasih. Jadi selanjutnya siapa nih yang mau nyampein? Boleh ya? Kalau misalnya di UP paling ngambil yang tentang pas itu ada namanya dosen Pak Rizal, dia kan ngejelasin bahwa psikologi Indonesian itu deskripsinya kayak gini ya, itu kayak ngasih sebuah pandangan ke aku atau yang mungkin kelompok ya, pas itu kan juga itu benar-benar terbuka kalau misal Indonesian itu nggak memang mungkin hanya terperangkap dalam satu wilayah gitu, dan benar-benar mungkin dari situ jadi lebih sadar sih kalau misal mungkin kalau diniatin ya kalau itu ya lebih kayak diniatin gitu mungkin bisa lebih berguna. Nah dari situ tuh mungkin lebih terbuka lah jadi kan gitu. Oke. Selanjutnya yang mau nyampein? Boleh? Kan hal yang menyenangkan di UMP ini mungkin yang aku dapat ya dari awal SMA itu mungkin di pertemanan sih. Kan aku kan dari organisasi nih, ya di BEM, jadi tuh kayak di BEM tuh kayak lebih dirangkul dan punya kekeluargaan sendiri daripada waktu kayak di SMA. Karena kan di SMA mungkin masih main circle-circle gitu kan. Oke. Nggak ada yang kayak buat apa kita merasa itu merasa kayak sahabat atau teman kita. Terus terjun langsung ke sini masuk ke organisasi itu kayak merasa disayang aja gitu, walaupun ya mungkin ada beberapa dari orang atau lain gitu yang mungkin di masalah organisasi kayak ngelihatnya kayak cuma luar doang, dalamnya nggak tahu, tapi kan di sini aku kayak merasa ya dirangkul aja. Jadi banyak teman ya. Jadi Jadi kan tadi udah ya kayak kalian suruh menilai kebahagiaan, terus kayak hal apa sih yang paling menyenangkan selama kuliah. Tapi sebenarnya kalau bagi kalian sendiri tuh apa
arti bahagia buat kalian sebagai mahasiswa tuh gimana? Siapa yang nyampein dulu nih? Bahagia sebagai mahasiswa. Boleh. Di sini ya, saya menyampaikan arti ya define happiness itu kayaknya banyak banget udah didefinisi terlalu banyak kalau banyak ahli juga. Tapi kalau buat saya sendiri sebagai mahasiswa, sebagai kader bangsa dan kader umat, bagi saya nothing, gak ada arti kebahagiaan yang spesifik. Tapi ketika kita bisa melebur ke masyarakat, bisa bantu orang, bisa implementasi langsung terjun ke masyarakat kecil di pojok-pojok Banyumas yang isinya orang-orang kelaparan, ya itu bagi saya itu arti kebahagiaan. Kalau esensinya sebagai mahasiswa ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita punya kepada lingkungan masyarakat di sekitar, terutama orang-orang yang memang termarginalkan sama pendidikan. Yang lain ada yang nyampein arti bahagia sebagai mahasiswa. Kalau kalau aku arti bahagia dari sebagai mahasiswa adalah saat aku bisa menyelesaikan apa yang aku mulai, terus aku bisa keluar dari zona nyamannya aku. Di situ aku merasa puas, aku bahagia karena ya aku berhasil gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti menyelesaikan apa yang udah dibangun di awal itu selesai nanti. Oke. Selanjutnya, Kalau dari aku arti kebahagiaan itu suatu kesenangan, hal yang kita lakukan tanpa tekanan dari orang lain. Itu suatu kebahagiaan. berarti untuk didefinisikan sebagai mahasiswa berarti melakukan tugas atau kuliah tanpa tekanan orang lain gitu ya. Oke. Menurut pandangan saya, kebahagiaan bagi saya itu karena saya anak-anak hukum ya, jadi barometernya itu terkait dengan antara individu dengan individu lain. Nah, kebahagiaan bagi saya sebagai mahasiswa itu bagaimana caranya saya bisa ilmu tentang hukum yang sudah saya dapatkan itu bisa saya terapkan kepada masyarakat. Bagaimana saya bersikap adil ketika menghadapi isu sosial, isu hukum dan lain-lain. Karena sebagaimana dalam Adagium Hukum itu disebutkan fiat justisia rawat kelum. Meskipun langit akan turun dan meskipun manusia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Terima kasih. Goks. Hidup mahasiswa. Selanjutnya nih, jika dibandingkan dari awal kuliah, berarti yang semester 3 ada dari semester 1, semester 2, terus semester 5 dari semester 1 sampai 5, semester 7 1 sampai 7 itu kalau dibandingkan dari awal sampai sekarang, tingkat kepuasan kalian atau bahagia kalian selama kuliah tuh meningkat, sama aja, stagnan, stabil, atau malah turun? Kalau misal throwback ya, lihat di belakang ya dari semester 1 semester 7. Kalau misal di urusan ini sih kayaknya merasa lebih jadi menurun sih. Soalnya mungkin dari semester 1 tuh nggak merasakan sebuah beban tugas atau mungkin kayak tekanan dari dosen secara langsung gitu. Justru semester 1 tuh bener-bener pure merasakan waktu tuh buat temen doang, buat main, buat yang kayak sekitar kampus segala macam, nongkrong. Tapi kayak lambat laun tuh merasa semakin naiknya semester itu kayak buat main sama teman atau segala macam itu mungkin agak terkikis dibagi waktunya buat kuliah ya. Jadi mungkin ya buat yang dirasakan apalagi semester 7 ini benar-benar merasakan sebuah tekanan sih. Apalagi udah masuk kayak semester proposal segala macam itu merasakan yang benar-benar kayak gak bisa menggunakan waktu lagi sih buat yang gak kayak semester 1. Jadi kalau semisal dilihat dari 1 sampai 7 itu memang kian menurun sih. Kalau direkap menurun atau naik dari 1 sampai 7 mungkin tak lihat dari banyak hal ya, karena saya punya sedikit masalah dengan yang namanya adaptasi. Dari semester 1 itu buat saya sabar itu kita mulai gak enak itu di semester 1.
sampai pada akhir saya rasa di awal emang saya udah punya satu sense kebahagiaan yang benar-benar bagus, dan dari yang jelek itu tambah jelek di semester akhir dengan saya tertabrak beberapa realita di dalam kehidupan kampus, entah dalam ruang lingkup akademik, bisa jadi penelitian dan lain-lain yang sedang saya lakukan, atau banyak hal di akademik yang buat saya nggak merasakan apa-apa. Jadi kalau misal masih ada sedikit kebahagiaannya atau tidak, bagi saya sih nggak ada sama sekali kalau dari semester 1 sampai 7, karena saya belum nemu satu esensi yang cukup kuat untuk mengatakan bahagia kuliah di UMP. Satu-satunya hal yang saya lakukan sekarang cepat lulus, karena saya nggak betah di sini. Oke, jadi dari tadi kan kita bahas soal kebahagiaan menurut individu ya, menurut pribadi kalian nih. Terus sekarang aku pengen tanya nih, kayak seberapa puas sih kalian dengan pengalaman akademik di sini? Kayak mungkin dari tugasnya, dosennya, terus apa ya, praktikumnya gitu, atau mungkin fasilitas dan segala macam yang ada di kampus ini. Boleh? Kalau saya sih sama sekali tidak puas ya dengan segala macam hal akademik di UMP. Kenapa tuh? Ya, ambil krisis psikologi. Kita di psikologi itu krisis expert. Kita nggak punya benar-benar ahli yang bisa mewadai semua ide. Ahlinya sangat terbatas, cenderung kita terpukul oleh satu hal. Kita harus topik ini, kita harus topik itu. Ya, mungkin ini cukup relate untuk teman-teman yang semester 7 dengan topik yang ditentukan dengan keahlian dari si penguji, sedangkan ide itu memang tidak terbatas. Kemudian di ruang akademik, miskin literasi di UMP ini nyata sekali. Argumentasi tajam, kemudian pola pikir yang memang menyerang dan progresif itu dianggap suatu hal yang merusak di UMP, terutama di kalangan mahasiswa. Kemudian tugas-tugas yang nonsens, kurang masuk akal untuk diterapkan di mahasiswa, yang mana sebenarnya tidak ada korelasinya sama sekali dengan psikologi atau dengan kehidupan sebagai mahasiswa, itu nggak ada sama sekali. Kemudian fasilitas yang bisa ditawarkan, kalau di psikologi sendiri, lab yang betul-betul lab ruang observasi aja dari psikologi tidak punya. Sedangkan itu penunjang. Kemudian akreditasi, buat yang semester 7 harap mulai aware lah dengan hal ini, karena akreditasi kita masih stuck di B, ya kita bisa bermasalah ke depan karena belum ada pengadilan akreditasi lebih lanjut daripada fakultas. Terus apa lagi ya? Dari dosen? Kalau dari dosen, banyak dosen yang belum apa ya, secara keilmuan hanya fokus pada satu bidang. Dalam artian waktu itu saya punya topik yang cukup, bagi saya ini bagus, karena hermeneutika di psikologi itu belum pernah diterapkan. Kajian-kajian mengenai teks, kaidah-kaidah pembukaan teks, kemudian alat-alat mudah yang biasa digunakan dalam teks itu jarang digunakan di psikologi, sedangkan ada itu percabangannya. Saya pernah mengajukan satu topik terhadap beberapa dosen, alhasil saya ditolak dan saya disuruh kuliah di UGM. Makanya saya rasa kalau ada orang yang mencari pengalaman di UMP, boleh-boleh saja sebenarnya, tapi ya pengalaman melihat kebodohan yang lebih besar aja bagi saya. Ya kalau pengen nggak terkungkung, bagi saya cepat-cepat keluar dari UMP, terutama dari Fakultas Psikologi UMP. Kecuali apa ya, ada perbaikan kualitas yang lebih. Kalau dari dosen sih overallnya itu, karena dosen ya kurang secara pemahaman, kadang-kala dosen ini juga tidak mengerti, karena dosen-dosen di UMP juga dengan segala macam keterbatasannya memang benar-benar terbatas dengan
bidang ini yang dia tekuni, apa-apa yang dia tekuni dengan relevansi mahasiswa yang pengen ini pengen itu tidak bisa mencukupi. Akhirnya banyak hal tidak terakomodir, termasuk kebijakan-kebijakan lain. Rekognisi di psikologi itu susahnya minta ampun. Mau pengajuan sesuatu di psikologi yang harusnya bisa dilakukan seperti di Fakultas Hukum misalnya, rekognisi itu mudah. Misalnya ada mahasiswa pertukaran mahasiswa itu di Fakultas Hukum lebih mudah, tapi di psikologi dipersulit dengan satu dan lain hal. Tapi saya rasa itu masih relevansi. Cuman untuk pembatasan kreativitas itu minim sekali di psikologi. Jadi jelek lah. Gitu. Itu dari segi fasilitas, dosen, tugas, terus dan lainnya yang sudah disampaikan itu bikin kalian pengalaman akademik kalian di UMP atau mungkin di fakultas kalian masing-masing kayak kurang puas gitu ya. Oke, selanjutnya nih kalian ada nggak sih kayak tolak ukur nih prestasi atau nilai selama kalian di kuliah sebagai tolak ukur kebahagiaan kalian? Boleh. Tolak ukur yang pasti bagus sih, tolak ukur ada tolak ukur, tapi itu gak jadi tolak ukur kebahagiaan, cuma jadi tolak ukur nilai aja. Nah, bagi saya nilai ini bukan sekedar angka tapi pertanggungjawaban. Bagi saya punya target karena saya punya kesepakatan dengan orang tua. Karena psikologi itu benar-benar psikologinya bukan UMP-nya, itu pilihan saya sendiri untuk jurusan ini. Jadi saya sebisa mungkin bertanggung jawab atas pilihan saya pertama itu. Jadi saya punya patok nilai, ambang batas nilai yang harus saya dapat di tiap semester di psikologi. Nah, tapi itu bukan jadi tolak ukur kebahagiaan. Tolak ukur kebahagiaan saya bukan di nilainya, tapi pada tanggung jawab saya terhadap nilai itu. Misal saya di semester 5 misalnya, di semester 5 saya punya target di atas 3,5 ke atas, atau di atas 3,6. IP segitu percuma bagi saya kalau saya tidak mampu menjelaskan banyak hal kepada masyarakat awam atau orang-orang di luar non psikologi atau kepada teman-teman psikologi yang memang kurang mengerti. Kalau saya nggak sampai pada tataran itu, bagi saya nilai itu cuma sekedar tempelan dan tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan. Bagi saya tolak ukur kebahagiaannya adalah pertanggungjawaban atas nilai yang kita dapat. Karena kan aku kan itu ya Pak, mau masuk fakultas hukum juga pengen sendiri ya, karena ya pengen, kebetulan kan ayahnya kan juga orang hukum juga, jadi aku tuh kepengen nilainya bisa lebih baik dari ayahnya aku lah, karena dia kan udah kumlot, aku pengen kumlot gitu. Ada motivasi. Ada motivasi. Oke, selanjutnya nih, tadi kan kita membahas terkait kepuasan lah ya yang ada di sama kuliah, yang ada di UMP pun yang ada di fakultas masing-masing. Terus ini aku pengen tanya terkait seberapa percaya diri kalian, seberapa yakin diri kalian terhadap diri kalian sendiri ketika dihadapkan pada tugas, ujian, dan atau praktikum kayak gitu. Kalian seberapa yakin sih sama diri kalian untuk menyelesaikan tugas itu gitu? Dia menurut dulu. Boleh. Paling menjawab yang benar-benar di semester ini aja ya. Boleh. Kalau misal tarik ke belakang ya, itu sebenarnya kayak dari diri saya itu nggak ada niatan buat kuliah gitu. Karena startnya saya itu pas lulus SMA itu langsung kerja. Nah, ketika udah kayak mengalami dunia kerja yang kayak gini, males sebenarnya buat nyentuh kuliah. Tapi karena memang ada dorongan dari belakang yang bilang kalau misal jangan menyentuh kerja dulu, ya at least buat kayak ngasah pikiran dulu gitu lah. Dari situ saya akhirnya ngejamah kuliahan, dan dari semester 1, 2, 3, 4 sebenarnya nggak benar-benar pengen menjalankan kuliah. Bahkan kayak selalu di semester 1 itu bahkan udah nyiapin yang buat pendaftaran SBMPTN lagi. Di semester 2 pun udah itu sebenarnya mau ngajuin putus kuliah.
semester 3-nya lagi itu juga udah mau keluar, tapi lambat laun kayak berubah, akhirnya yang kayak mungkin memang kalau diseriusin bisa deh, dan itu benar-benar kayak titik balik itu di semester 5 sih. Dan kayak ya ini juga kayak ucapan terima kasih juga sih ke orang yang udah tetap nyemangatin lah di belakang, yang kayak ketika memang udah agak menyeleweng itu bener masih diurusin kalau misal pilihan itu salah gitu. Nah, menjawab tadi yang permasalahan seberapa PD-nya dan segala macam, buat sekarang kayaknya sih kalau misal skala 1 sampai 10 itu mungkin 8 lah, karena menurutku masih bisa lah, oke lah buat yang mata kayak mungkin ada namanya skill trauma yang buat presentasi doang, terus ada asesmen yang kayak contohnya bikin FG dan segala macam, bisa lah yang nggak terlalu jadi beban pikiran juga sih. Jadi mungkin menetapkan angka 8 buat bisa menangani sebuah tugas atau apa namanya praktikum segala macam. Yang lain? Boleh? Kalau aku cukup yakin ya untuk menghadapi suatu ujian, karena ketika kita memahami suatu matkul, insya Allah untuk menghadapi ujian atau tugas PD, Oke. apalagi ditambah belajar Masya Allah. seperti itu. Assalamualaikum. Oke. Berarti yakinnya nih yakin banget ya, percaya diri banget. Yakin, ya, cukup yakin, Cukup yakin. cukup yakin. Oke, berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10, 9. Us. Keren. Respect banget nih. Mbak, silakan. Kalau dari aku mungkin lebih ke selama aku masih optimis, aku yakin bisa. Oke. Optimis ini apakah ada faktor lain atau kayak cuma dari motivasi diri sendiri? Kalau aku lebih ke diri aku sendiri, motivasi dari aku sendiri, apakah aku bisa, aku yakin atau enggak. Kalau misalnya aku udah mulai males, nah di situ tuh aku udah mulai pesimis, itu bisa jadi kayak titik aku udah aku bukan nyerah tapi kayak udah ngikutin alurnya aja gitu. Selanjutnya, hal apa sih yang membuat kalian merasa mampu ketika mengalami kesulitan belajar? Apakah dari faktor lingkungannya atau dari faktor individunya sendiri gitu? Ketika kalian ditemukan pada momen atau kejadian yang kayak aduh kayak nggak bisa nih menghadapi satu matkul ini gitu. Nah, hal apa sih yang membuat kalian bisa melewati itu, mengatasi hal itu gitu? Coba ini dulu ya, biasakan. Kalau dari aku faktor lingkungan, Faktor lingkungan. karena kebetulan tempat tinggalku itu menjadi komisariat. Nah, jadi kan jika ada kesulitan bisa didiskusikan bersama untuk menemukan jalan keluarnya gimana. Jadi faktor lingkungan. Faktor lingkungan, oke. Menyampaikan. Kalau aku sih dari faktor lingkungan sama temen sih. Kalau lingkungannya sendiri tuh kalau emang pengen lagi kesulitan belajar itu biasanya kadang ini sih healing gitu keluar kan. Ya nggak apa sehat terus kayak gitu. Terus buat teman lingkungan teman juga itu sangat membantu terus belajar, karena kan biasanya kalau kita nggak tahu tentang materi ini atau tugas ini kan biasanya kalau ada teman yang paham itu bisa kita tanya terus berbagi. Ada menyampaikan lagi? Kalau aku kayak yang tadi aku bilang, kalau aku punya motivasi pasti bakal apa ya kayak itu jadi penyemangat buat aku gitu. Terus juga aku orangnya kan gampang terbrainwash ya, jadi kalau orang udah bilang apa yang menurut aku itu benar, menurut aku lebih baik buat aku, pasti itu jadi kayak oke aku jadi berubah pendapat. Oke. Selanjutnya, ketika kalian merasa gagal nih dalam perkuliahan atau mengerjakan tugas, ujian dan segala macam gitu, apa sih hal yang bikin kalian bangkit kembali gitu? Apakah dari diri sendiri lagi atau dari faktor lainnya? Boleh? Bangkit dari ini ya, Kegagalan. kegagalan kayak gini.
sesuai dengan target yang telah saya tentukan sendiri. Kalau saya sih sederhana sih, saya langsung biasanya ini ritual yang saya lakukan setelah misalnya ada exam ya, ada ujian yang panjang di psikologi atau memang jadwal ujiannya ini memang lagi padat, entah di UTS atau misal di UAS, itu yang saya lakukan pertama kali, saya refleksi dulu. Nah saya itu punya intuisi kalau misal di ujian, kalau misal apa ya, di ujian ini saya bakal nilainya tuh jelek, saya punya intuisi di situ karena beberapa hal, misal faktornya saya lihat saya kurang belajar, ini kurang belajar itu udah pasti bakal ngaruh banyak ke saya, karena saya selalu punya target kalau misal ujian dalam situasi yang ramai, saya mau jadi orang pertama yang keluar dengan jawaban yang paling baik. Saya punya target itu. Kalau misal saya itu udah kelewat 1, 2 orang 5, saya rasa nilai saya tidak akan baik. Nah yang pertama saya lakukan itu refleksi dulu. Ini kemarin saya kurang belajar di perkuliahan, saya kurang fokus di beberapa hal, saya miss banyak yang lewat. Saya refleksi dulu. Di UTS saya jelek, nanti saya pastikan di UAS pasti saya bagus. Karena kalau bagi teman-teman yang memperhatikan komponen nilai itu lumayan kan, kadang membuat komponen UTS UAS. Nah hal yang saya lakukan untuk beberapa nilai saya harus di UAS. Selanjutnya, aku pengen tahu sih kayak seberapa besar kalian merasa diterima di lingkungan kampus ini, dan apakah rasa diterima dari dukungan sosial itu mempengaruhi kalian? Boleh? Ini paling ngambil gambaran dari lingkup kecil aja ya, kayak misalnya kelas itu sebenarnya kayak bersyukur banget sih mendapatkan teman-teman yang mungkin bisa lah, kayak kan mungkin kalau buat kata kita sefrekuensi gitu ya, kayak kita bareng-bareng main kemana atau yang mungkin ngerancang kesini kesitu dan kayak punya jokes yang sama, itu adalah sebuah hal yang kecil menurutku bisa jadi tolak ukur bersyukur sih selama menempuh semester 1 sampai semester 7 gitu. Kalau ini jika menengok di awal masa kuliah ya, itu mungkin sampai saat ini itu apa sih hal yang bikin kalian berkembang, bangga dan bersyukur? Berkembang, Bangga dan bersyukur. jawaban saya dua kata, membaca dan berhappy. Setuju. Respectful. Respect. Kalau saya berkembang, bangga dan bersyukur, menurut saya karena diri saya sendiri dan orang-orang terdekat saya. Oke. Mungkin dari diskusi hari ini itu kan kayak arti kebahagiaan dari kalian masing-masing kan berbeda ya. Tadi ada yang dari nilai, ada yang dari lingkungan teman, terus ada tugas-tugasnya yang sedikit dan segala macam. Kira-kira kalau misalnya kita refleksikan nih, ada nggak pesan dan pesan-pesan untuk mahasiswa baru nanti yang kayak supaya mereka tuh merasakan bahagia di berkuliah di sini? Refleksinya apa ya untuk teman-teman mahasiswa baru? Banyak membaca, banyak berpikir dan ya, jadi saya rasa itu 3 kata yang cukup untuk saya. Membaca paling tidak ya perlu terus menambah referensi dan literasinya waktu pertama kali masuk, karena riset membuktikan di Finlandia bahwasanya tingkat literasi yang tinggi itu membawa kebahagiaan, karena literasi yang rendah itu membawa kebodohan. Pertanyaan ya. Boleh. Kalau menurut saya pesan buat maba-maba, yang pertama benar-benar harus sudah matang dengan jurusannya, harus sudah riset dan menerima segala resikonya, entah itu akreditasi, harus bisa menerima segala konsekuensinya. Oke, mungkin diskusi kita pada siang hari ini cukup. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Mas dan Mbaknya semua.
penyampaiannya ada kurang dan kurang hati-hati juga, mohon maaf sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.